Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan selalu diberi kesehatan. Baik, pagi hari ini kita akan masuk di pelajaran 9, penyakit menular dan tidak menular di pelajaran PJOK. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini lancar dan kalian dapat pembelajarannya atau pelajarannya atau ilmunya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, di pelajaran 9 ini seperti Bapak bilang adalah penyakit menular dan tidak menular ya. Pernahkah kamu mengalami flu ya? Flu dan pernahkah kamu mengalami sariawan? Ya. Flu adalah salah satu jenis penyakit menular dan sariawan adalah salah satu jenis penyakit yang tidak menular ya. Itu adalah singkatnya. Dan jika kalian ingin mencegah dari kedua penyakit itu, kalian harus tahu dulu penyebarannya seperti apa terus diakibatkan oleh apa, bagaimana ciri-cirinya dan apa pencegahannya ya. Jika kalian ingin terhindar dari beberapa penyakit menular ataupun tidak menular, kalian harus tahu tadi ya, ciri-cirinya, penyebabnya seperti apa, terus disebabkan oleh apa, efeknya seperti apa, dan pencegahannya bagaimana ya. Itu ya, arti penyakit menular dan tidak menular ya. Yang pertama adalah pengertian penyakit menular ya. Ini Bapak singkat saja ya, kalian bisa baca juga, tapi Bapak ingin memberi penjelasan yang lebih singkat ya. Jadi pengertian penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh atau dari orang lain ke orang yang lainnya juga ya. Jadi penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang yang lain ya. Dan penyakit ini ditularkan melalui udara bisa ya, atau keringat, air liur ya. Jadi flu ya, jika kita flu terus kita mendekati orang dan kita bersin di depan orang itu ya, nggak sengaja bersin di depan orang itu, otomatis orang itu pasti akan terpapar juga atau tertular juga penyakit flu yang kita alami ya. Yang kedua, pengertian penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup yang kurang sehat ya. Jadi bagaimana kita hidup, apakah kita di rumah bersih atau kita rapi. Kalau kita nggak bersih ya mungkin bisa terjadi penyakit, atau kita jarang menggosok gigi, atau kita kurang vitamin C, itu bisa menjadikan penyakit seperti sariawan tadi ya. Ya, itu salah satunya karena pola hidup atau gaya hidup yang kurang sehat. Ya, yang B, di sini ada soal tapi nanti saja. Kita lanjutkan yang B, berbagai macam penyakit menular dan tidak menular. Satu, jenis penyakit menular. A, demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus ya. Penularannya penyakit ini melalui gigitan nyamuk. Jadi demam darah ini ditularkan oleh nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti ya. Tuh. Dan ini tidak menular melalui udara atau apa, tapi melalui nyamuk. Jadi nyamuk menggigit kita, dan biasanya ini terjadi pagi hari ya, waktunya pagi hari dan sore ya. Jadi diusahakan kalau udah jam 9, 8, 9, 10 itu kita udah bangun pagi ya, tidak tidur ya. Rata-rata dalam 0 sampai 3 hari fase kritis, 3 sampai 5 hari
fase membaik, hari ke-6 sampai ke-7 itu tanda-tanda terlihat jelas pada orang yang terkena penyakit demam berdarah adalah bintik merah di sekitar kulit tubuh. Kalau udah keluar bintik merah itu tandanya sudah lumayan berat ya. Jadi karena Bapak sendiri juga pernah ngalaminya, jadi 3 hari sebelumnya itu memang sakit, flu, lemas, ya, hilang rasa apa kayak asin, manis itu udah nggak ada. Terus hari ke-4 itu sembuh, ya, sembuh cuma masih lemas. Dan hari ke-5, 6 itu tambah parah, tambah drop, ya. Tambah parah, tambah drop dan harus dibawa ke rumah sakit. Itu cerita yang Bapak alami sendiri. Dan 6 hari di rumah sakit baru kembali. Dan demam berdarah ini sangat bagus ya jika kalian mengalami ciri-ciri penyakit ini, tapi semoga tidak ya. Ini adalah banyak-banyak minum jus jambu ya. Banyak-banyak minum jus jambu. Itu yang pertama. Yang B adalah cacar air. Cacar air merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejala berupa demam dan bintik-bintik merah yang akhirnya berubah menjadi bisul-bisul kecil berair pada tubuh dan wajah. Ya. Bagian bintik ini terasa gatal, tetapi bila digaruk dan dapat meninggalkan bekas pada kulit. Cacar air ditularkan melalui bersin atau pakaian yang dipakai penderita penyakit. Jadi kalau udah kena cacar air ini jangan jaga jarak ya, dan jangan sampai kita memakai handuk yang sama dengan penderita, memakai baju yang sama ataupun hal-hal yang sama dipakai oleh penderita. Cacar air ini mungkin kalian ada yang pernah mengalami ya, kayak bintik-bintik di tangan terus berair ada di tubuh kita, di muka kita kadang ya. Yang C adalah influenza atau flu, termasuk salah satu jenis penyakit yang mudah menular. Influenza disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan kita, terutama hidung. Gejala influenza yaitu menggigil, sakit kepala, bersin-bersin dan suhu tubuh menggigil ya. Demam lah, demam dan flu ya. Itu jadi satu biasanya. Dan pencegahannya ya jelas harus menjaga kondisi tubuh ya agar tetap fit ya, makan teratur, minum vitamin dan tidak mendekati orang yang sedang menderita flu itu ya. Karena flu sendiri disebabkan oleh virus dan ditularkan dari orang lain ke kita. Jadi kita harus jaga jarak, jaga kesehatan. Kalau bagus ya kalau sekarang tetap memakai masker ya. Kudis ya, yang D kudis disebabkan oleh parasit. Penularan penyakit kudis dapat melakukan kontak langsung dan tidak langsung. Adapun gejala yang ditimbulkan seperti gatal serta koreng nanah ya pada lipatan jari, siku, dan telapak tangan. Agar terhindar dari kudis, kamu dapat menghindarinya kontak langsung dengan penderita. Jadi kudis ini terjadi biasanya diakibatkan oleh parasit ya. Parasit yang menempel di tubuh kita yang kita dapat dari penderita yang lain ya. Biasanya luka dan menjadi nanah, luka terus nanah ya pada lipatan jari, siku, lipatan di jari atau lipatan di siku biasanya terjadi di sendi-sendi itu ya. Yang E diare, penyakit diare yaitu virus. Penderita diare akan sering buang air besar dengan tekstur encer. Diare yang parah dapat menyebabkan seorang mengalami dehidrasi hingga kematian ya. Jadi diare disebabkan oleh virus. Jika kamu terkena diare, kamu dapat mengobatinya dengan banyak minum air putih. Kamu juga dapat minum oralit, yaitu campuran air putih sama gula ya. Jadi diare ini disebabkan oleh virus ya. Biasanya kita membuang air besar secara encer dan dalam intensitas yang singkat. Jadi setelah kita buang air besar, beberapa menit kita buang air besar lagi. Ini dapat dicegah atau diobati dengan banyak minum air putih karena dehidrasi tadi, kekurangan air putih ya. Terus minum oralit atau air campur garam ya, air asin ya. Itu
F. TBC atau tuberkulosis ya, adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC menyerang pada organ paru-paru dan dapat menyerang pada organ lain. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui udara, yaitu ketika penderita bersin atau batuk, dan bakteri akan keluar dan menghirup oleh orang lain. Biasanya penderita TBC akan diisolasi dikarenakan mudahnya penyebaran penyakit TBC ya. Ya, jadi TBC ini adalah Indonesia adalah peringkat ketiga dunia ya, dengan penderita TBC terbanyak ya, nomor 3. Jadi memang lagi gencar-gencarnya, tapi sekarang Bapak kurang update, tapi beberapa tahun kemarin adalah nomor 3 di dunia untuk penderita terbanyak TBC. Ya, disebabkan oleh tadi bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru, organ paru-paru pernapasan kita ya. Untuk pencegahannya, jauhi penderita ya, dan sering-sering olahraga, makan yang sehat. Tipes juga termasuk penyakit menular. Gejala yang ditimbulkan seperti demam, letih dari 1 minggu, gangguan pada saluran pencernaan ya, perasaan tidak enak, badan lesu. Jadi perlu diingat bahwa tipes sama DBD itu hampir sama gejalanya. Kadang bingung, harus ada tes darahnya baru ketahuan kalau ini tipes atau DBD ya. Karena gejalanya hampir sama, demam, pegal, terus hilang nafsu makan, rasa makan juga hilang, perasaan tidak enak seperti itu. Cacingan, penyakit yang dapat diderita anak-anak adalah cacingan akibat sanitasi yang buruk, juga kebersihan makan dengan tangan yang kotor. Ya, jadi cacingan ini diakibatkan oleh kita jarang cuci tangan, terus tempat mandi atau buang air ini kurang bersih, dan rumah kita juga kurang bersih, itu diakibatkan oleh cacingan. Jadi cacingan ini jika ingin mencegahnya ya harus jaga pola hidup yang bersih ya. Yang kedua, jenis-jenis penyakit tidak menular, keracunan makanan dan minuman, penyakit diabetes ya, terus sariawan, ada MAH, itu adalah beberapa penyakit yang tidak menular. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, adalah penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup yang kurang baik. Jadi penyakit yang tidak menular itu dibuat oleh kita dan kita yang merasakan. Ya, kita jarang makan, telat makan, terjadi MAH. Ya. Sariawan, kita juga pola makan tidak bagus, juga bisa terjadi sariawan. Terus diabetes, makan yang manis-manis terus, ya kita jadi diabetes. Keracunan makanan, kita makan di sembarang tempat ya, tidak melihat kebersihan tempatnya, kita jadi keracunan. Itu. Jadi kalau penyakit menular itu cara pencegahannya adalah dengan menjaga gaya. Kalau penyakit tidak menular itu pencegahannya dengan menjaga pola hidup yang bagus ya. Itu cara penularan penyakit menular dan sumber penyakit tidak menular. Media penyebarannya penyakit menular: udara, binatang, makanan, minuman, air, kontak langsung dan tidak langsung. Sumber penyakit tidak menular: penyakit bersumber dari dalam tubuh, misalnya kelainan fungsi organ tubuh baik keturunan. Penyakit yang sumber dari luar tubuh, misalnya mekanis seperti tertusuk, tertembak, fisik seperti akibat suhu tinggi, terbakar, jatuh, kimiawi seperti akibat logam berat dan pewarna tekstil. Cara pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Pencegahan penyakit menular ya, penyemprotan, fogging, pengadaan alat fogging, pengadaan vaksin, pelayanan vaksinasi, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan penular penyakit endemik, pemusnahan atau karantina sumber penyebab penyakit, yaitu penderita yang terjadi sakit atau peningkatan imunisasi ya. Yang B, pencegahan penyakit tidak menular, yaitu dengan menjaga pola hidup kita. Pola hidup, terus pokoknya harus dijaga kebersihan, aktivitas kita dijaga ya. Itu adalah cara mencegah penyakit tidak menular. Dan
Untuk penyakit menular tadi ya yang jelas yang pertama penyemprotan, vaksinasi, imunisasi, makan yang sehat, jauhi sumber penyakit atau jauhi penderita. Baik, seperti itu. Ya. Oke, ini cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak ya, itu sangat penting sekali ya untuk saat ini yang paling penting. Ya. Ya, untuk yang lain, bahasa yang lain anak-anak bisa baca juga di buku. Jika nanti kurang jelas langsung tanyakan ke Bapak ya, karena waktunya juga tidak terlalu banyak ya. Dan terima kasih untuk pagi hari ini. Tugasnya kerjakan evaluasi pembelajaran 9 halaman 165 bagian A dan B, dikerjakan di buku cetak, dikumpul ke sekolah. Oke. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Pas banget dengan materi kita saat pandemi corona ya, 3M harus tetap ditegakkan. Selamat mengerjakan, selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Bye bye, terima kasih.